Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Akbar dengan nomor induk mahasiswa 18140086 kelas PGMIC angkatan 2018. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama langsung saja terkait secara singkat perkembangan kurikulum dan beserta ciri khasnya. Jadi yang pertama ini kurikulum 1947 atau yang lebih dikenal dengan rencana pembelajaran 1947. Nah, di sini kurikulum 1947 ini dilaksanakan pada tahun 1950 karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan pada kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Kemudian yang kedua yakni ada kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan rencana pembelajaran terurai 1952. Pada kurikulum 1952 ini untuk silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada kurikulum 1964 atau yang lebih dikenal dengan rencana pendidikan 1964. Jadi di kurikulum ini berceritakan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kemudian yang keempat yakni ada kurikulum 1968. Di kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Kemudian ada kurikulum 1975. Untuk kurikulum 1975 ini dikarenakan lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, metode dan materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang lebih dikenal dengan PPSI. Kemudian yang keenam yakni kurikulum 1984. Nah, di kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kemudian yang ketujuh yakni kurikulum 1994. Pada kurikulum ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 84. Kemudian yang ke-8 yakni kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di kurikulum berbasis kompetensi ini mempunyai ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian yang ke-9 yakni ada kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Jadi untuk kurikulum KTSP ini guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, yang terakhir ini ada kurikulum K13 atau yang lebih disebut kurikulum 2013. Kurikulum ini pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek perilaku. Lanjut untuk landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Nah, yang pertama ini ada landasan filosofis. Di landasan filosofis ini landasan yang fundamental dalam mengembangkan kurikulum yang berfungsi sebagai penentu arah dan tujuan dan penentu isi dan materi pelajaran serta penentu strategi dan cara mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu landasan sosiologis. Di landasan sosiologis ini berpijak pada masa
pada sosial masyarakat yang berubah-ubah yang berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan. Kemudian yang terakhir yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini yang menjadi pijakan dalam membaca mengembangkan perilaku individu manusia. Kemudian ada pengembangan kurikulum masa depan. Nah, yang dimaksud pengembangan kurikulum masa depan ini yaitu kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan atau potensi individu serta berupaya belajar sepanjang hayat. Nah, jadi untuk pengembangan kurikulum masa depan ini kita sebagai guru melakukan pendekatan kepada murid yang membolehkan di mana siswa itu mampu memahami kemampuannya dalam diri sendiri. Kemudian yang terakhir yakni penjelasan isi surat edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 14 tahun 2019. Nah, isi dari surat edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 14 tahun 2019 ini tentang penyederhanaan format penyusunan RPP agar lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, jadi isi surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini agar guru lebih mudah untuk menyusun RPP supaya RPP tersebut bisa maksimal bisa diajarkan kepada siswa agar sesuai dengan tujuan yang dicapai. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.